Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, teman-teman, sahabat sekalian? Mudah-mudahan semuanya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan, kewarasan, umur panjang dan rezeki yang melimpah ruah barokah. Amin. Kembali lagi bersama saya di channel Yogi MT. Nah, kali ini kita akan membahas tentang cara menjadi YouTuber pemula di tahun 2021. Nah, ini. Jadi bagaimana caranya atau tips menjadi YouTuber tahun 2021. Kalau lebih tepatnya ya kita sharing lah ya. Sharing ilmu cara untuk menjadi YouTuber pemula tahun 2021. Bagaimana caranya? Nah, simak video berikut ini. Gas. Oke, sebelum saya membahas tips atau caranya, di sini ada pertanyaan, yaitu apa tujuan teman-teman nge-YouTube. Jadi tujuan nge-YouTube apa? Silahkan dijawab masing-masing. Karena ada yang mengatakan YouTube itu buat iseng-iseng aja, ada yang buat dokumentasi, nah ada juga yang memang betul-betul untuk pekerjaan atau untuk mencari uang di situ di YouTube. Maka silahkan teman-teman ya masing-masing menjawab ya, supaya apa? Supaya tahu tujuannya apa. Kalau hanya iseng saja ya kalau memang beruntung atau bahasa sekarang kayak iseng-iseng berhadiah, mungkin ya bisa beruntung, ibaratnya bisa menghasilkan uang, tapi ya itu sangat kecil sekali. Nah, atau hanya untuk dokumentasi, maka di situ nanti akan menunjukkan di mana keseriusan atau kesungguhan teman-teman semua dalam membuat konten dalam nge-YouTube gitu. Ini maka itu pertanyaannya. Jadi tujuannya apa? Nah, kemudian perlu diketahui teman-teman bahwa YouTuber itu ada dua tipe. Nah, jadi ada dua tipe YouTuber. Yang pertama yaitu YouTuber atau channel yang sudah punya nama. Nah, jadi sudah punya nama ya, seperti artis, atau model atau orang-orang yang terkenal itu. Nah, yang pertama, jadi tipe pertama seperti itu. Jadi mereka itu sangat mudah sekali, walaupun awal untuk mungkin mencapai 1000 subscriber, 4000 jam tayang, terus segera monetisasi itu ya cepat sekali karena sudah banyak yang mengikuti. Nah, karena terkenal, karena banyak fans. Nah, itu. Jadi yang pertama itu adalah channel yang sudah punya nama, artis, orang terkenal, model gitu. Itu yang pertama. Lah yang kedua ini adalah YouTuber atau channel yang dimulai dari nol. Nah, ya seperti ya channel saya ini, atau mungkin teman-teman juga banyak yang memulai ya channelnya dari nol. Artinya dari nol itu ya bukan siapa-siapa, ya bukan orang terkenal, ya bukan artis gitu ya. Mungkin terkenal tapi terkenal mungkin di kalangan keluarga atau di kalangan teman sekolahnya, mungkin begitu. Maka di sini yang perlu diketahui, jadi kita tergolong yang mana. Nah, kalau dari kita tergolong yang tipe yang nomor 2, ya kita harus bersungguh, karena memang kita mulai itu dari nol. Kita ibaratnya merintis ya. Kalau orang usaha itu ya dari nol ya. Maka harus benar-benar sabar,
telaten itu. Jadi itu. Nah ini, jadi sebelum saya menyampaikan cara-caranya, tadi adalah pertanyaan tentang apa tujuan nge-YouTube. Nah, silakan dijawab masing-masing. Nah itu nanti akan menunjukkan keseriusan atau kesungguhan teman-teman dalam membuat konten ya. Yang kemudian itu adalah perlu ketahui bahwa YouTuber itu dibagi ada dua tipe atau dua channel yang sudah punya nama, atau yang sudah terkenal, artis dan lain-lain, dan channel atau YouTuber yang dimulai dari nol. Selanjutnya di sini akan saya sampaikan tipsnya atau cara-caranya. Jadi untuk menjadi YouTuber pemula. Jadi yang nomor satu, poin yang pertama adalah harus punya kamera atau handphone. Jadi harus punya kamera atau minimal handphone. Nah ini, karena mau jadi YouTuber ya nggak punya kamera, nggak punya handphone, ya gimana? Tidak punya kamera bisa ya pakai handphone Android ya, banyak ya, mungkin bisa dilihat lah di YouTube juga banyak YouTuber yang hanya bermodalkan handphone, karena ya handphone sekarang, Android sekarang ya di situ kameranya udah bagus-bagus untuk merekam video, itu kualitasnya juga sudah bagus. Nah, termasuk mungkin bisa pakai aplikasi, walaupun HP-nya atau handphonenya ya mungkin RAM-nya kecil, tapi ya bisa saja, banyak kok yang bisa dan sukses ya. Jadi menjadi YouTuber dengan bermodalkan handphone, modal Android. Nah, jadi nggak ada alasan nggak bisa, nggak punya kamera mahal ya. Kalau punya budget, punya dana, bisa teman-teman beli kamera, silahkan sesuai selera dan sesuai budget tentunya. Nah, semakin besar budgetnya semakin mahal ya semakin bagus gitu. Tapi jadi tidak menjadi alasan nggak punya kamera mahal atau peralatan lengkap terus nggak bisa nge-YouTube, itu tidak. Jadi tidak seperti itu, cukup modal handphone pun Android sudah bisa. Nah, jadi jangan jadi alasan teman-teman nggak punya ini, nggak punya itu. Nah, bahkan ada itu kan tripodnya bikin sendiri dari apa gitu, terus ya pokoknya usaha, idenya itu ada aja gimana caranya. Yang penting yang untuk ngerekamnya ini ada, itu pakai HP Android, itu yang utama. Nah, kalau nggak ada kamera, udah gitu nggak ada handphone, terus piye? Nah, bagaimana? Pinjem, ya boleh pinjem, tapi masa pinjem terus buat uploadnya, kuotanya? Nah, paling tidak ya, insya Allah ya saya yakin lah teman-teman kalau handphone hampir semuanya punya lah, kecuali kalau kamera. Jadi bermodalkan handphone pun bisa. Tuh. Kemudian yang nomor 2, poin yang kedua adalah setelah itu teman-teman membuat akun Gmail ya. Insya Allah ya di HP atau Android masing-masing ya sudah ada dan teman-teman sudah tahu lah caranya. Jadi buat akun Gmail. Nah, setelah itu silahkan daftar bikin akun YouTube. Nah, setelah itu buat nama channel. Nah, caranya gimana ya, silahkan lihat di video yang lainnya tentang cara bikin akun YouTube, setelah itu buat nama channel YouTube ya. Jadi di video ini tidak dijelaskan tutorialnya, mungkin di video yang lain silahkan. Jadi buat akun YouTube, setelah itu buat nama channel YouTube. Jadi kalau sudah bikin nama channel YouTube, bikin namanya yang bagus, yang baik, yang mudah diingat, jangan yang terlalu susah atau sulit. Nah, jadi jangan terlalu panjang ya.
syukur-syukur lebih bagus namanya ya menyesuaikan dengan tema channelnya, apa isi konten tentang mancing, mungkin di belakangnya dikasih mancing-mancing lah gitu namanya, ya silakan, atau apa sajalah yang penting buat nama channel. Berarti teman-teman sudah punya akun YouTube, sudah punya nama channel, ya berarti sudah punya channel YouTube. Nah gitu, sudah punya channel YouTube. Lah berikutnya poin yang ketiga, setelah itu teman-teman tentukan konten video apa yang akan dibuat dan akan dijadikan konten dalam YouTube teman-teman ini. Karena silakan bikin konten video yang unik, mungkin yang berbeda, tapi yang bermanfaat dan tentunya yang penting yang original artinya tidak copyright ya. Jadi betul-betul teman-teman bikin sendiri video tersebut ini. Karena apa teman-teman? Karena kita itu bukan artis, kita bukan orang terkenal, maka ya betul-betul kita perhatikan konten atau isi video kita. Nah kalau orang terkenal, artis, apa saja bisa jadi konten walaupun acak-acakan. Nah kalau kita ya di situ bikinlah yang bermanfaat supaya betul-betul penonton itu senang ya, terus mengikuti YouTube kita. Nah seperti itu. Lah di sini kalau teman-teman bingung, saya mau bikin video apa ini, karena saking banyaknya keahliannya, hobinya gitu kan, jadi bingung. Ya seperti buat dulu, atau karena saking sedikitnya hobi atau keahliannya jadi bingung, karena tanggung. Ini saya bisa masak tapi nggak terlalu, saya juga bisa mancing tapi ya nggak terlalu juga, ya nggak apa-apa, buat aja dulu. Nah jadi bikin konten video, ada namanya jurus ATM. Jurus ATM. Jadi ATM itu amati, tiru, M-nya modifikasi. Amati, tiru, modifikasi. Nah, ini teman-teman mungkin awal ya bikin aja video tentang masak, mau channelnya tentang masaknya, sama-sama masak sarden yang gampangnya. Jadi cara masak sarden itu kan banyak. Nah ya silahkan amati, lihat, tonton di YouTube cara masak sarden, ya mungkin tambah cara masak sarden yang lezat, yang nikmat dan lain-lain. Nah terus dilihat, diamati, terus ditiru. Nah setelah itu dimodifikasi, jadi jangan jiplak sama. Tuh, jadi nggak apa-apa ya, itu kan berarti kan kreator teman-teman ya, tuh yang penting nggak re-upload. Jadi betul-betul video itu teman-teman yang buat. Jadi video itu buat sendiri, jadi videonya itu asli, videonya asli, original, jadi tidak copyright, nggak apa-apa ya. Jadi pakai jurus ATM, nanti ya tinggal pilih saja mau enaknya di mana. Atau mancing, apa bahas tentang futsal, itu ya banyak juga di situ mau dibahas. Futsal itu ya dari mungkin macam-macam bolanya dibahas, terus lapangannya, terus standarnya, terus ya banyaklah peraturan pertandingan, itu banyak sekali kalau mau dibahas. Ya, silahkan tinggal ya konten atau teman-teman hobinya atau senangnya atau nyamannya ya di mana itu. Jadi itu nomor 1 ada beberapa poin, yaitu adalah yang poin pertama tadi, kita punya HP minimal, kalau nggak punya kamera, kalau budgetnya ada ya silakan, tapi kalau low budget ya menggunakan HP sudah cukup. Jadi punya HP atau kamera, kemudian bikin akun Gmail, kemudian akun YouTube, dan bikin nama channel YouTube. Nah setelah itu tentukan konten video yang akan teman-teman buat ya. Yang selanjutnya adalah nomor 2. Poinnya yang pertama adalah konsistensi. Jadi konsistensi ya, jadi harus konsisten gitu ya, konsistensi.
harus konsisten. Artinya apa? Teman-teman rajin upload. Jadi upload setiap hari, upload video setiap hari. Nah, itu ya. Atau 2 hari sekali, atau seminggu 2 kali. Nah, minimal itu ya seminggu sekali, itu udah paling minimal seminggu sekali. Jangan sampai jarang upload atau sebulan sekali. Jadi nanti dari pihak YouTube melihat ya channel teman-teman ini channel yang sehat gitu ya, channel yang sehat, channel yang hidup. Nah, kalau jarang-jarang upload ya nanti YouTube menilai channel teman-teman ini channel yang kurang sehat atau tidak sehat, atau channel yang mati suri gitu kan. Nah, mati, ntar lama upload lagi berarti kan hidup lagi, itu mati suri. Jangan ya. Jadi minimal itu ya seminggu sekali, seminggu 2 kali, lebih bagus, lebih baik. Nah, yang bagus itu ya setiap hari. Nah, jadi setiap hari upload. Nah, itu kenapa? Itu tadi karena ya, kita atau teman-teman ya tergolong YouTuber atau channel tipe yang nomor 2 tadi. Nah, kecuali kalau teman-teman orang yang terkenal, teman-teman itu artis ya, walaupun uploadnya seminggu sekali ya masih banyak yang mengikuti. Nah, kita ini kan masih pemula. Nah, ibaratnya bukan memulai channel dari nol gitu kan ya, harus rajin upload. Jadi jangan jarang-jarang sampai sebulan sekali, berbulan-bulan baru baru upload lagi ya, jangan. Jadi diusahakan ya upload itu ya setiap hari lah, kalau enggak ya 2 hari sekali, seminggu 2 kali, seminggu sekali ya paling minimal, paling minimal ya, lebih bagus setiap hari tuh. Kemudian poin yang kedua adalah teman-teman yang selanjutnya selalu update dan membuat ide-ide baru atau konten baru. Nah, tentunya ya sesuai dengan tema konten teman-teman. Artinya umpama konten teman-teman tentang mancing, ya bikin terobosan baru, ide baru. Biasanya mancing saja, biasanya di sungai mancing, ini bikin ide baru, mancingnya bukan di pemancingan, bukan di sungai, mancingnya di bak dikasih ikan umpama, atau yang lain lah, contoh yang ya pokoknya bikin ide-ide yang ya menarik ya gitu, dan update ya. Jadi viewer juga tidak bosan gitu kan, jadi nggak di sungai terus, atau masak gitu kan, bikin terobosan lah. Nah, apa ide baru, masak ayam rica-rica kan tuh udah banyak, bebek rica-rica juga sudah bikin terobosan, bikin ide baru, ini bebek ini diapakan, bebek bakar atau bikin bebek balado, atau apalah, silakan, pokoknya bikin ide-ide baru yang buat viewer atau penonton itu penasaran itu ya. Kemudian poin yang ketiga yang perlu diperhatikan itu kuantitas dan kualitas. Nah, jadi yang berikutnya adalah kuantitas dan kualitas. Nah, ini teman-teman perhatikan. Mungkin kuantitas di sini artinya mungkin video teman-teman tidak terlalu bagus. Nah, artinya ya bukan jelek sih, artinya nggak terlalu bagus, biasa. Dan mungkin dalam editnya, jadi videonya seperti biasa, hampir alami gitu ya, apa adanya itu. Jadi nggak diedit sebanyak mungkin, jadi ya, alami seperti itu. Dan tapi uploadnya rutin setiap hari itu, atau
kualitas. Jadi memang betul-betul diperhatikan kualitas videonya, bikin dari kameranya yang bagus, pun editnya juga bagus. Nah ini, tapi di situ dalam uploadnya mungkin bisa seminggu 2 kali atau minimal seminggu sekali, tapi kualitas videonya betul-betul bagus. Jadi bagus videonya isinya bagus, terus editnya bagus. Nah, seperti itu enggak masalah juga. Nah, atau pilih yang kuantitas tadi, jadi videonya ya tidak terlalu bagus ya, tapi bermanfaat juga isinya, tapi artinya kualitasnya itu loh biasa, tidak terlalu bagus dan tidak terlalu diedit, ya apa adanya, alami. Nah, tapi rajin uploadnya. Nah, ini juga bisa menambah subscriber atau jam tayang teman-teman. Nah, lihat saja ada beberapa channel yang seperti itu. Nah, kalau saya perhatikan, teman-teman bisa lihat channelnya Mas Gondrong Labanan tuh ya, pemancing yang dari Kalimantan. Itu ya alami gitu ya, apa ada, hampir dilihat videonya itu ya, editnya itu ya ala kadarnya saja, jadi tidak terlalu banyak edit, jadi hampir alami gitu videonya, tapi lihat subscribernya udah banyak dan viewernya juga banyak sekali. Nah, ini itu karena konsisten, karena rajin upload. Nah itu, jadi kuantitas, dari situ kuantitas, jadi videonya biasa, nah, tapi di situ rajin, tapi di situ sering upload. Nah ini itu jadi yang nomor yang nomor 2 tadi itu. Jadi kita harus konsisten dalam upload, rajin upload, kemudian selalu update, bikin ide-ide baru, bikin terobosan baru. Nah kemudian perhatikan, pilih kuantitas atau kualitas video kita. Selanjutnya yang nomor 3, yang ketiga, poin yang pertama adalah bangun subscriber secara natural. Jadi teman-teman bangun subscriber secara natural atau cari subscriber secara natural. Jadi tidak usah sub for sub dan lain-lain ya. Nah, bukan berarti ya sub for sub itu tidak boleh. Boleh, bisa dimonetisasi, bisa. Teman-teman sub for sub bisa. Tapi biasanya channel yang sub for sub itu setelah dimonetisasi itu ya, sulit untuk berkembang. Bisa dimonetisasi tapi untuk berkembangnya sulit atau lambat. Lebih baik teman-teman dari subscriber yang natural, ya, kemudian diperbaiki kualitas videonya, kontennya. Nah, insya Allah dengan seperti itu ya channel teman-teman akan berkembang. Jadi bangun subscriber secara natural. Gimana caranya? Banyak di situ tutorialnya, videonya, cara mendapatkan subscriber dengan mudah, dengan cepat, alami, ya, tanpa sub for sub. Banyak kok videonya, silahkan dilihat itu ya. Termasuk teman-teman kan punya teman banyak ya, silahkan temennya disuruh subscribe. Nah, punya teman 1000 aja, nah, kan bisa. Nah, itu ya. Kemudian poin yang kedua, berikan sentuhan. Berikutnya, jadi berikan sentuhan. Artinya apa? Artinya sapa viewer. Nah, jadi silakan teman-teman ketika membuat video, membuat konten, dalam videonya ya di situ viewernya disapa. Ya, boleh ya di depan. Nah, ya biasanya kalau nyapa ya di depan. Ya, jadi viewernya disapa, apa kabar, nah, teman-teman. Ya, di situ tergantung teman-teman memanggil viewernya itu apa bahasanya kan. Kalau mau ngikuti yang sudah terkenal itu macam-macam, ada yang seperti Baim Wong itu kan untuk memanggil viewernya Bos Q. Nah, teman-teman ya silahkan apa sahabat YouTube dan lain-lain lah, silahkan itu ya. Jadi
jadi disapa, terus ditanya kabarnya, ya walaupun ya tidak jauh gitu ya, jadi disapa, tanya kabar dan didoakan, itu lebih bagus gitu ya. Itu termasuk memberikan sentuhan sehingga nanti mereka akan subscribe, karena sudah disentuh dengan sudah disapa. Ini jadi kan secara alami, itu secara natural. Kemudian ada namanya call to action. Call to action itu minta subscribe. Jadi teman-teman boleh, jadi dalam videonya, dalam kontennya, di situ minta subscribe pada viewer, itu diperbolehkan. Silahkan di awal apa di akhir, itu kan minta di subscribe. Biasanya kan begitu, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen, itu nggak apa-apa, diperbolehkan. Kenapa? Itu tadi kembali ke awal bahwa channel kita ini termasuk tipe atau kategori yang nomor 2 tadi, dimulai dari nol. Jangankan kita yang pemula kan gitu. Jadi channel yang sudah besar, artis pun ya di situ kan masih yang subscribe-nya sudah jutaan kan. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis ya nggak apa-apa, karena memang diperbolehkan itu. Walaupun ada juga ya YouTuber yang sudah terkenal, yang subscribe-nya udah jutaan, mengatakan saya nggak pernah minta subscribe gitu ya karena artis ya, karena sudah terkenal ya otomatis nggak minta pun ya, karena fansnya banyak ya bisa ya pada subscribe, apalagi sudah senang kan, udah fans, lihat videonya subscribe, gitu. Kita ini bukan orang terkenal, bukan artis ya, maka ya nggak apa-apa lah, mintalah. Itu bukan berarti mengemis, itu bukan mengemis, nggak apa-apa, itu mengajak supaya ya mereka subscribe ya, karena subscribe itu ya memang gratis gitu ya dan itu bersodakoh gitu ya, sodakoh ini. Jadi seperti itu. Karena masih ada juga kan itu tadi, walaupun channelnya udah besar, subscribe-nya udah jutaan, ya tetap dalam videonya tetap minta subscribe. Apalagi kita ya, apalagi channelnya yang dimulai dari nol, yang dari awal, yang merintis, ya nggak masalah, jadi diperbolehkan itu ya. Jadi itu tadi yang nomor 3 adalah ya, poin pertama, kita membangun subscriber secara natural. Kemudian memberikan sentuhan pada viewer, jadi menyapa kepada viewer, disapa. Dan itu tadi call to action, minta subscribe. Jadi nggak apa-apa ya teman-teman minta subscribe ketika membuat video, baik di awal di akhir, itu diperbolehkan. Oke, yang selanjutnya yang nomor 4 atau yang selanjutnya, poinnya yang pertama adalah setting. Jadi teman-teman tadi sudah semua bikin akun YouTube, bikin nama channel, kemudian bikin video, kemudian sudah diupload, kemudian cari cara subscriber itu. Itu setelah itu jangan lupa di setting. Jadi di setting tentang settingan algoritma YouTube, atau ya optimasi tentang judul, kemudian thumbnail dan tag. Jadi yang perlu di setting atau dioptimasi yaitu judul, thumbnail dan tag. Ini jadi teman-teman ketika sudah upload, perhatikan judul ini, jadi di setting judulnya. Jadi bisa teman-teman juga menggunakan aplikasi TubeBuddy ya, di situ. Jadi kalau membuat judul, cari kata kunci atau riset judul yang banyak digunakan, dan di situ mungkin persaingannya masih sedikit itu. Jadi dioptimasi, jadi dengan kata kunci atau riset untuk membuat judul itu.
Kemudian selain judul adalah thumbnail. Nah, thumbnail itu tampilan awal ya. Jadi atau sampul ya. Biasanya kan kita kalau lihat YouTube ada gambar sampulnya itu kan. Kadang-kadang ya berbeda dengan isinya, atau clickbait. Ya, kalau clickbait ya sebenarnya tidak apa-apa, diperbolehkan asal isinya, si konten atau videonya itu masih berkaitan atau masih ada hubungannya dengan ya, thumbnailnya itu. Nah, jangan sampai ya thumbnailnya apa, isinya apa, nah itu jangan ya. Nah, cara luar biasa makan kodok mentah-mentah. Nah, ternyata pas diklik videonya ya, berbeda. Nah, ini jangan, nanti juga orang akan menilai ya jelek. Nah, komennya juga nanti tidak bagus. Ini jadi bikin thumbnail yang menarik, ya, thumbnail yang bagus, yang baik, ya sedikit clickbait ya nggak apa-apa. Nah, adapun caranya ya silahkan, banyak videonya. Nah, atau di video ya yang lain cara membuat thumbnail ya silahkan. Kemudian selain judul dan thumbnail yang perlu di setting atau optimasi adalah tag. Ya, ini juga tag di di setting, optimasi, diisi ya, sebanyak-banyaknya. Nah, ini nanti ya, silakan ya di video yang lain ya. Di sini tidak jelaskan tentang cara optimasi atau cara setting. Ya, silahkan. Banyak kok di YouTube juga cara-caranya banyak seperti itu untuk optimasi judul, thumbnail atau tag itu. Kemudian yang berikutnya teman-teman selain sudah men-setting ya, sudah disetting semuanya, yang berikutnya manfaatkan sosmed. Nah, manfaatkan sosial media. Artinya apa? Untuk promosi. Jadi promosikan ya, channel teman-teman di sosmed, sosial media. Bisa di Facebook, WhatsApp, Instagram, ya, Telegram dan lain-lain ya. Ya, karena kita ketahui ya sekarang itu ya hampir semua orang itu bermain sosmed. Nah, minimal WhatsApp. Ya, jadi tidak hanya orang yang tua atau anak muda, remaja, anak-anak pun banyak sekarang ya. Ya, minimal WA lah ini ya. Jadi ini termasuk juga, termasuk di Facebook ya. Facebook kan, coba Facebook itu pertemanan maksimal jadi 5.000. Nah, punya teman di Facebook 5.000. Kalau yang subscribe itu ya, separuhnya aja berarti udah 2.500. Nah, atau yang nggak usah separuh. Nah, ini itu termasuk cara menambahkan subscribe-nya. Tapi tidak kita bahas di sini. Belum lagi grup WhatsApp. WhatsApp itu kan kalau grupnya 257 ya, atau ya kita anggap 250 lah, 250. Nah, punya grupnya 10, wow udah banyak. Orang punya grup 4 aja udah bisa 1.000 kalau semuanya aktif kan gitu. Karena ada yang nggak aktif, ada grup, mungkin grup kerja, grup kuliah, grup teman sekolah dan lain-lain. Nah, ini dimanfaatkan itu untuk termasuk cara menambah subscriber ya. Ini lebih jelasnya ya di video yang lain, itu termasuk cara menambah subscriber lah ini. Tapi di sini intinya ya teman-teman manfaatkan sosial media, manfaatkan ya sosmed ya. Karena ya biarpun kita kategori channel yang pertama tadi ya, artis pun itu ya tetap pakai sosial media ini. Tapi tidak sebanyak kita mungkin ya. Jadi manfaatkan sosial media untuk promosi. Nah, kemudian yang berikutnya, poin yang ketiga adalah ikuti dan subscribe channel-channel yang besar. Nah, ikuti dan subscribe channel-channel yang besar. Ini juga tips untuk menambah subscriber secara natural. Jadi teman-teman ikuti channel besar lalu subscribe. Tapi yang channel besar yang sesuai dengan tema channel teman-teman. Ya, teman-teman
channelnya tentang mancing, ya ikuti channel mancing. Yang besar artinya tidak terlalu besar, yang mungkin yang sudah puluhan ribu atau ratusan ribu, jangan sampai jutaan lah ya. Nah itu, jadi ikuti, kemudian teman-teman subscribe, teman-teman like, terus komen, nyalakan loncengnya. Nah nanti teman-teman akan mendapatkan update atau notifikasi, selalu dapat berita apa tentang video. Nah, jadi dapat pemberitahuan. Nah kalau gitu langsung tonton, komen. Nah, nanti jadi komen yang awal, wah itu lebih bagus lah. Kemudian syukur-syukur komennya itu yang baik, yang menarik. Nah, baik dan menarik, nanti lebih bagus dapat pin dari yang punya channel itu. Wah kalau dapat pin kan channelnya paling atas terus, di atas terus. Nanti banyak yang mampir di komen teman-teman, saling balas komen, akhirnya sampai banyak. Nah di situ teman-teman juga dalam komen di bawahnya dikasih, nah, jangan lupa mampir ngopi di channel saya gitu. Nah itu termasuk trik juga, itu termasuk bisa menambah subscribe dengan cepat gitu. Nah, maka ikuti. Nah, jadi tapi yang sesuai, ikuti channel yang besar, nah yang sesuai dengan tema channel teman-teman. Kalau channel tentang masak, ikuti tentang masak yang channelnya itu sudah besar. Nah, kemudian itu subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng. Nanti kalau dapat kiriman pemberitahuan video baru, tonton, komen gitu. Nah, jadi nggak kok kita itu upload terus diem aja, enggak ya, kita juga nonton, apalagi masih awal ya. Jadi apalagi dimulai dari nol channel itu ya, jadi harus rajin-rajin seperti itu. Nah, supaya bisa banyak banyak subscribe seperti itu ya. Itu juga termasuk mencari subscribe dengan cara natural. Nah, yang berikutnya, teman-teman jangan lupa, poin yang berikutnya adalah berteman dengan youtuber. Jadi jangan nggak mau bergaul, nggak mau berteman dengan youtuber lain, itu jangan ya. Youtuber pemula atau bahkan yang sudah sukses, ya itu ya nggak apa-apa bergaul, berteman ya, syukur-syukur bisa collab. Nah jadi kolaborasi dengan yang sudah sukses. Kalau sesama pemula berarti ya di situ masih sharing ya, bertukar pikiran bagaimana supaya channelnya bisa berkembang, itu sharing. Jadi seperti itu teman-teman, jadi berteman dengan youtuber lain, syukur-syukur bisa ya collab di situ ya. Nah, jadi jangan diam saja nggak mau berteman dengan youtuber lainnya ya. Itu tadi. Jadi yang keempat adalah setelah kita poinnya adalah setting atau optimasi judul, thumbnail, dan tag, kemudian manfaatkan sosmed untuk promosi channel YouTube kita, kemudian ikuti dan subscribe channel-channel besar, kemudian ya berteman dengan. Selanjutnya yang kurang lebih nomor 5 ya, poinnya yang pertama adalah jadilah diri sendiri. Nah, jadi teman-teman sebagai konten kreator, youtuber, jadilah diri sendiri. Jadi nggak usah ingin jadi seperti orang lain ya. Jadi umpama nanti sudah terkenal atau sukses, jadi punya ciri khas sendiri ya, dikenal sebagai si A gitu. Jadi nggak usah ngikutin orang lain ya, silakan, tapi lebih bagus ya jadi diri sendiri, artinya ya punya ciri khas nanti gitu ya, punya ciri khas sendiri ya. Silahkan, ciri khasnya apa, pasti ada lah, tiap orang itu kan masing-masing. Jadi nanti dicireni, oh ini channelnya ini ya, jadi sudah diketahui kan, seperti itu. Lalu yang berikutnya, jangan pernah menyerah dan putus asa. Nah, ini juga memang tantangan ya buat teman-teman, termasuk saya. Memang kadang-kadang ya seperti itu dalam membuat konten ya, kadang-kadang ya hampir menyerah, hampir putus asa. Nah, ini tapi selalu kita harus sabar, harus kuat terus ya, terus semangat dan terus. Kalau nggak seperti itu ya nanti ya sayang ya,
putus di tengah jalan, berhenti di tengah jalan ya. Tuh, jadi nggak ada YouTuber yang tidak sukses itu tidak ada. Seperti kata YouTuber yang sudah sukses tuh ya, seperti Den TC itu ya. Jadi tidak ada YouTuber yang gagal. Nah, ini nggak ada YouTuber gagal. Jadi yang ada itu, jadi mereka itu berhenti di tengah jalan sebelum keajaiban datang. Nah itu, jadi nggak ada YouTuber yang gagal, ya, tapi mereka berhenti ya, sebelum keajaiban datang. Nah, ini memang ya pekerjaan apa saja lah. Kadang-kadang ya bikin orang itu menyerah, apalagi kalau ngelihat mungkin subscribe-nya ya kok segitu-segitu aja, nggak nambah-nambah gitu kan, viewernya juga, akhirnya nyerahlah ya. Nah, putus asa, jangan ya. Kemudian yang berikutnya poinnya adalah jalani dengan bahagia dan enjoy. Nah, jadi dalam YouTube ya kita jalani dengan bahagia dan enjoy. Ya apa saja, bukan hanya YouTube. Segala sesuatu kalau kita menjalaninya itu dengan bahagia, dengan enjoy, ya, itu akan lancar, berjalan dengan lancar. Nah itu. Tapi ya kalau nggak bahagia, nggak enjoy ya susah, berat, mikir ini mau bikin apa, konten ini sudah akhirnya buntu di tengah jalan, akhirnya menyerah, akhirnya putus asa. Lah ini jangan. Tapi ya kalau jalaninya dengan bahagia, dengan enjoy ya, nanti termasuk ide-ide untuk membuat konten itu ada saja gitu ya. Karena kita ya YouTuber pemula, bukan orang terkenal, bukan artis, jadi ya mau nggak mau memang kita dituntut selalu bikin konten yang bagus, yang ya bermanfaat, ya, original ya. Kalau orang terkenal, artis ya apa saja bisa jadi konten gitu kan, sudah jadi ya campur-campur lah, makan di rumah jadi konten ya, mandi juga jadi konten ya. Jadi kalau kita ya siapa, maka kita dari nol ya, maka kita harus semangat, harus sabar, jalani dengan bahagia dan enjoy saja, santai seperti di pantai. Karena kalau sudah santai, enjoy, kita ya menjalannya semangat, jadi seperti itu. Kemudian nah ini juga penting, yaitu yang berikutnya adalah tahan banting ya, tahan banting atau kuat mental. Nah ini jadi harus tahan banting dan kuat mental, karena kalau nggak kuat mental atau tahan banting, jadi bukan karena dibanting terus harus kuat, dan bukan, jadi artinya itu tadi kuat mental. Nah, dari awal kita mental sudah kuat, umpama nanti channelnya besar, jadi terkenal, ketika dibully atau netizen komennya macam-macam, wah udah kebal gitu. Tapi nah, kalau dari awal nggak kuat mental, nah, ini memang teruji, insya Allah ya teman-teman juga merasakan gitu kan. Baru bikin channel, bikin YouTube, bikin video, udah katain, diolok entah temannya, wah bikin apa YouTube, nah dan lain-lain lah, pokoknya diolok, diejek gitu kan. Ini kalau nggak kuat mental, wah ngedon, akhirnya putus asa, akhirnya menyerah. Ini ya semangat dari situ saja, dari awal saja kita harus kuat mental, karena pasti dari awal pun sudah diuji lah, ibaratnya kita sudah dikatain lah, apalah gitulah, nah nggak apa-apa, itu masih awal lah. Ketika sukses pun, ketika sudah channelnya sudah besar, ya itu ya sama, nanti juga pasti ya banyak juga orang yang ngatain, yang ngolok. Nah ini juga harus kuat mental. Kalau kuat mental ya biarin aja, kenapa, yang penting tidak merugikan orang lain, dan memang kita punya niat berkarya di situ ya, berkarya. Kemudian ya yang jelas mungkin untuk ya pekerjaan atau mencari uang situ ya gak masalah, yang penting kita tidak merugikan orang lain, dan kita memang niat kita ya berkarya, kita berbagi ilmu atau yang berbagi yang bermanfaat. Nah kemudian poin yang berikutnya adalah
motivasi. Nah, di motivasi. Nah, di motivasi diri sendiri. Motivasi diri sendiri. Kadang-kadang kan itu tadi udah hampir menyerah karena subscribernya sedikit, akhirnya ya mau menyerah, mau putus asa lah. Maka itulah perlunya motivasi. Nah, motivasi diri sendiri dengan cara nonton video-video motivasi atau channel youtuber yang sukses, itu jadi motivasi buat diri kita. Atau motivasi ya diri kita sendiri, jadi kita motivasi nih, saya kalau sukses harus gini, jadi punya motivasi sehingga semangat dalam membuat konten, dalam membuat video. Nah, jadi harus selalu dimotivasi. Sama lah, saya juga pernah merasakan hampir menyerah, tapi ya situ tonton lagi video-video tutorial atau video youtuber yang sudah sukses, akhirnya jadi motivasi lagi. Jadi seperti itu. Nah itu ya. Nah, kalau sudah semuanya itu tadi, ya, dan sudah bikin channel, sudah upload, sudah setting, terus untuk diri sendiri jadi motivasi dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah segera mulai saja. Nah ini, jadi segera mulai saja teman-teman. Kenapa? Karena kalau sudah belajar ini, sudah tonton video ini, cara jadi YouTuber apa segala macam, nah kalau nggak segera dimulai, ya nggak jadi-jadi, hanya jadi penonton setia saja. Nah itu, nih, memang kadang kalau mau mulainya itu berat. Jadi masuk berat itu ketika akan memulai, ini yang berat. Atau ketika nanti ya di pertengahan kita diuji nih, channel kita belum berkembang. Nah nih, dan yang pertama ini juga ujian. Jadi pertama mau mulai ini berat sekali. Mulai dari mana ya gitu ya. Udah nonton video ini caranya gini ya, cara bikin channel YouTube ya, seperti ini, cara jadi YouTuber pemula seperti ini, udah ditonton semua, tapi ya nggak dimulai-mulai. Ya itu memang penyakit teman-teman, penyakit ya. Kadang nanti dulu, atau tunggu besok lah gitu. Itu termasuk penyakitnya seperti itu ketika akan mulai. Maka kalau seperti itu ya nggak jadi-jadi. Maka mulai saja, walaupun belum punya konten yang fokus satu konten, satu tema, ya nggak masalah, bikin apa saja nanti diupload. Jadi sekarang masih tentang kontennya tentang masak, ya bikin aja masak apa, di share, diedit, kemudian di share, setting. Besok bingung bikin apa lagi, saya besok mancing, ya udah mancing, ya dibuat videonya, kemudian diedit, kemudian di share, setting. Ternyata besok lagi olahraga, main bola, tenang bola. Nggak apa-apa, awal-awal nanti pasti akan ketemu teman-teman. Nah situ akan tahu, kayaknya saya nyaman di sini nih, saya lebih fokus ke sini aja lah gitu. Pasti seperti itu. Maka mulai aja dulu gitu. Karena kalau masih bingung ya, termasuk tadi pakai jurus ATM tadi itu, amati, tiru, dan modifikasi. Nah ini, jadi pokoknya mulai aja dulu. Jadi ibarat kalau kita buka warung, buka toko, mau jualan, ya jualan gula, jualan beras, ada semua lah. Ketika kita tahu ternyata yang laris ini beras aja nih, maka saya fokus aja jualan beras. Nah gitu. Begitu juga mungkin, ya itu gambaran saya seperti itu. Nah, begitu juga mungkin teman-teman buat konten video seperti itu. Awalnya videonya ini, karena nanti bisa dilihat di YouTube Studio. Jadi penonton itu lebih suka nonton video yang mana, di situ kelihatan, bisa dicek di YouTube Studio. Jadi maunya penonton ini ternyata teman-teman bikin konten yang ini gitu. Nah di situ juga ada. Jadi bukan hanya kemauan teman-teman saja, jadi kemauan YouTube dan kemauan dari penonton atau viewer. Mereka ingin teman-teman itu fokus di mana, di situ ada, di situ bisa dicek di YouTube Studio. Nah, awalnya masih gaduh-gaduh atau banyak videonya tentang apa, di situ nanti bisa dicek
bisa dilihat. Jadi video mana yang paling sering ditonton dan yang diinginkan oleh viewer, itu video tentang apa. Nah, situ bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman untuk fokus membuat konten tersebut ya. Maka yang terakhir adalah itu tadi, maka segera mulai saja, segera mulai, jangan ditunda-tunda. Oke teman-teman, saya rasa cukup ya. Itu tadi beberapa cara menjadi YouTuber pemula di tahun 2021. Jadi bukan berarti saya sudah lebih lebih baik, itu tidak, tapi justru memang saya juga masih belajar. Jadi ya mungkin di sini kita sharing lah. Jadi saya berbagi, sharing ilmu yang sudah saya pelajari. Nah, yang saya dapat, saya pelajari, ya saya berbagi. Ya, masih banyak kekurangan-kekurangan tentunya. Mungkin teman-teman ada yang lebih baik lagi, yang sudah sukses. Tapi di sini saya berbagi, mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman yang memang masih baru belajar dan betul-betul ingin menjadi YouTuber. Karena memang beberapa kali saya masih melihat atau mendapatkan ada yang bertanya, ini gimana mas caranya, ini gimana kalau mau jadi YouTuber. Nah, jadi ya maka di sini saya ya berbagilah video ini, barangkali atau siapa tahu ya bisa bermanfaat, ya bisa dijadikan contoh bagi teman-teman semuanya. Ya mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan jangan lupa ya kalau memang video ini bermanfaat, ya, bagikan pada teman-teman yang lainnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan saya doakan mudah-mudahan teman-teman semua ya, terutama YouTuber pemula ya, mudah-mudahan menjadi YouTuber yang baik dan YouTuber yang sukses. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas.